Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan pemirsa Musafir Dakwah. Alhamdulillah, pagi ini kita akan berangkat menuju kota Yogyakarta. Ya, pesawat pukul 10.30 dengan Batik Air berangkat dari Terminal 2 Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Tapi sebelum ini kayaknya enak kalau kita sarapan pagi dulu nih. Kita pesan teh tarik dan steam pau, ya, makanan khas bakpao tapi isinya adalah daging ayam, ya. Ini teh tariknya dan ini steam paunya, ya, sangat lezat dan sangat menggoda selera. Ini khas makanan Chinese Melayu, ya, di rumah makan khas Melayu. Dan kemudian kita berjalan, kita menuju pesawat. Ternyata saya sampai di pintu D6, ternyata disuruh pindah ke D3, ya. Dan pesawatnya ini sudah boarding, ternyata sudah boarding dan akan segera berangkat. Ya teman-teman, kita akan masuk ke dalam pesawat Batik Air. Ya, insya Allah akan berangkat pukul 10.30. Jogja sudah mas, panggil. Sudah masuk, udah masuk. Itu D6, ternyata sampai di D6 kita disuruh pindah ke D3 dan ini kita masuk ke dalam badan pesawat Batik Air Jakarta menuju Yogyakarta. Ya, ini situasi di dalam pesawat setelah take off untuk mengusir ya rasa ini tadi kita sudah tidur, sempat tidur, dan ini datang menu makanan, ya, snack lebih tepatnya, bukan makan berat, ya. Karena di Batik Air sekarang hampir tidak ada makanan berat kecuali yang pesawat di atas 2 jam, ya. Seperti ke Sulawesi Selatan, ke Makassar, terus ke Papua itu sudah ada makanan berat, ya. Tapi kalau hanya ke Pulau Jawa, ya, jarak tempuh 1 jam sampai 2 jam, kurang dari 2 jam, itu semua snack. Kita sambil menghilangkan kebosanan, kita lihat, baca majalah In-Flight magazine majalahnya pesawat Batik Air. Informasi-informasi tentang pariwisata, destinasi wisata yang ada di Nusantara, ya, dan informasi-informasi yang lain yang sangat bermanfaat dan cukup memanjakan mata. Berikutnya, alhamdulillah kita sudah tiba di Bandara Yogyakarta International Airport. Ini bandara baru, ya, dan ini cukup megah, bahkan lebih megah dari bandara yang ada di Balikpapan. Sultan Haji Muhammad Balikpapan itu juga besar, mungkin besarnya agak mirip dengan bandara Yogyakarta International Airport ini, dan lebih rapi, ya, mirip dengan bandara yang ada di Balikpapan dan juga di Bandara Ngurah Rai Bali. Ya, ini suasananya. Kita berjalan setelah keluar dari koridor pesawat menghubungkan dengan Garbarata. Kita keluar dari ini, kita berjalan menuju tempat pengambilan bagasi. Sini banyak ornamen-ornamen, ya, tahatan lukisan-lukisan terbuat dari kayu, kemudian hal-hal yang sangat indah, eksotik, ya. Dan Bandara Internasional Yogyakarta ini baru diresmikan kurang lebih 2 tahun yang lalu, ya, sesaat sebelum pandemi, ya. Tapi kemudian tidak beroperasi karena ada pandemi, dan dia berada di daerah Kulon Progo,
ya, sangat bersih ya, masih fresh, masih grass. Dan ini toiletnya, kita inspeksi toiletnya dan cukup bersih ya. Kemudian kita akan keluar menuju tempat keluar Bandara Yogyakarta International Airport. Jadi banyak hal-hal yang menarik di sini. Nanti kita juga akan review ketika sesaat sebelum pulang melewati berbagai macam. Nah, ini tempat pengambilan bagasi ya, sangat bagus. Lokasinya sangat unik ya, banyak ikon-ikon kebudayaan yang khas karena Yogyakarta ini adalah ibu kotanya Kerajaan Mataram Islam ya, kerajaan Islam terbesar di Indonesia pada saat itu. Wilayahnya juga cukup besar, mencakup hampir seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera bagian selatan, kemudian Sukadana di Kalimantan Barat. Ini adalah masuk dari bagian kerajaan Mataram, ibu kota. Jadi memang sangat fenomenal kota Yogyakarta ini. Dan kita akan segera keluar ya dari Bandara Internasional Yogyakarta International Airport, dan ini penampakannya sangat indah ya. Di luar juga sangat bagus, ornamen-ornamennya sesuai dengan ciri khas Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar ya, kota kosmopolitan. Dan alhamdulillah ini tim panitia yang menjemput sudah hadir ya, menjemput kami di bandara. Itu tim panitia acara dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya diundang ke Yogyakarta ini dalam rangka mengisi pekan orientasi mahasiswa baru tingkat universitas UMY, namanya OSDI, Orientasi Studi Dasar Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2022. Alhamdulillah ya, mobil jemputannya juga resmi dari UMY ya. Ini mobil Innova yang masih cukup baru ya, nyaman, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman panitia dari UMY, terutama yang mengundang saya itu Direktur Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam UMY ya, kakak senior saya di Al Azhar Kairo dulu, Dr. Kiai Haji Khairuddin Hamsin LC LLM PhD. Assalamualaikum. Ini dari Om ya? Oke. Terima kasih. Ya. Jemput. Saya menuju parkiran. Nah, yang bener itu begini bandara. Jangan kayak di Soekarno-Hatta. Ini perjalanan dari bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo ya. Ini tadi kalau dari sisi ketika kita mendarat itu melewati laut ya, di pinggir laut. Nah, sekarang kita keluar dari Kulon Progo, dari bandara itu banyak sekali perbukitan. Jalanannya juga mulus ya, rapi, tidak padat, lancar. Dan alhamdulillah kita singgah makan siang dulu tentu saja di makanan khas Jogja, apalagi kalau bukan gudeg. Ini gudeg Bu
cum ya yang sangat terkenal di kota Yogyakarta. Saya pilih menu gudeg telur plus ati ampela. Nah, itu. Oke, sampai di penginapan ya. Sebelum kita pergi ke penginapan, saya langsung jalan dulu ya, berkeliling kota Yogyakarta ya. Jadi kita akan masuk ke hotel agak sore ya. Saya singgah dulu teman-teman di Sasana Wiratama ya. Sasana Wiratama ini adalah sasananya, Museum Sasana Wiratama ini adalah komplek rumah tinggal atau kediaman seorang pahlawan nasional yang sangat fenomenal, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini adalah seorang sosok pejuang yang anti terhadap penjajahan Belanda ya, dan sangat terkenal perlawanannya melawan VOC pada waktu itu, atau pemerintahan Hindia Belanda ya, di Sasana di kompleks Tegalrejo ya. Pangeran Diponegoro ini sangat luar biasa. Kita dapat menyaksikan situs-situs peninggalan ya, tempat kediaman dari Pangeran Diponegoro, di mana beliau dididik ya, dibesarkan, diasuh oleh ratu ya, seorang ratu ya, yaitu nenek beliau adalah istri daripada Sunan Hamengkubuwono I ya. Disinilah beliau dididik oleh Ratu Permaisuri yang menjadi nenek beliau, itu istri daripada Sultan Hamengkubuwono I, karena beliau ini adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III dan akan diproyeksikan untuk menjadi raja ya, untuk menjadi raja. Hanya kemudian beliau menolak dengan halus ya, karena beliau sangat kecewa ya dengan begitu banyaknya intervensi pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu tahun 1800, setelah VOC mengalami kebangkrutan di negerinya, di Belanda, kemudian kendali atau otoritas pemerintahan di Indonesia, di Nusantara ini diambil alih oleh pemerintahan kerajaan Belanda, dan di sini adalah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, di depan kita ini adalah tempat kuda-kuda Pangeran Diponegoro ya, dirawat oleh abdi dalamnya, oleh para pelayan ya pangeran. Dan ini tempat makan kuda-kuda ya, tempat makanan kuda ya, seperti ini bentuknya, seperti yang bisa kita saksikan. Jadi sangat menarik ya. Jadi menyimpan berbagai macam koleksi yang bisa dilihat oleh kita ya. Jadi setelah itu kita akan lihat ya, teman-teman bisa melihat di sini bagaimana tempat ya, ini tempat sekarang menjadi ruang pertemuan ya, ruang pertemuan untuk acara-acara pernikahan atau acara-acara ya gathering ya, yang bisa disewakan di Sasana Wiratama ini. Ini komplek Museum Sasana Wiratama. Jadi bisa digunakan untuk acara-acara resepsi ya, apakah resepsi pernikahan, resepsi formal yang lainnya, acara-acara
ini juga disewakan. Ini komplek dulu adalah merupakan istana bagi Pangeran Diponegoro karena beliau adalah sebagai pemangku tahta ya, kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Nah, ini foto lukisan asli ya, Pangeran Diponegoro sedang menunggangi kuda ya, dan ini replika yang menggambarkan bagaimana perjuangan ya, perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap company Belanda atau pemerintahan Hindia Belanda. Ini baru diresmikan ya, dikukuhkan monumen Diponegoro ini pada tanggal 6 Oktober 1968 ya, oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Ya, jadi monumen Pangeran Diponegoro ini atau Sasana Wiratama ini adalah museum khusus dengan koleksi peninggalan-peninggalan Pangeran Diponegoro, dan ini salah satunya adalah lukisan beliau dalam ukuran yang besar ya, dengan menggunakan jubah serban putih, kemudian selendang atau selendang berwarna hijau ya, kemudian juga ada kerisnya yang sangat terkenal. Jadi siapa Pangeran Diponegoro ini, teman-teman? Beliau ini adalah seorang keturunan bangsawan yang gigih mengadakan perlawanan melawan penjajahan Belanda, yaitu dengan mengobarkan perang Jawa atau perang Sabil. Perang Sabil di Pulau Jawa antara tahun 1825 sampai 1830 yang kita kenal juga dengan istilah Perang Diponegoro. Museum ini didirikan untuk mengenang jasa-jasa perjuangan ya, Pangeran Diponegoro yang diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1969 oleh Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto. Nah, jadi gedung museum ini menempati bangunan yang dulunya merupakan bekas kediaman Pangeran Diponegoro. Ya, ada pahatan relief yang tadi kita lihat sepanjang 20 meter dengan tinggi 4 meter menceritakan keadaan desa Tegalrejo hingga saat beliau tertangkap di Magelang. Nah, kita akan melihat di sini setelah kita lihat. Nah, di sini ada yang namanya tembok jebol. Tembok jebol ini adalah ini masih asli ya. Dulu Pangeran Diponegoro ketika dikepung oleh pasukan Belanda, setelah beliau mengumumkan pemberontakannya, ya, perlawanannya, karena menolak untuk menyerahkan tanah dan makam leluhurnya untuk dijadikan proyek infrastruktur pemerintah Hindia Belanda, ya. Ini awal daripada tercetusnya perang Diponegoro. Itu beliau ketika itu dikepung ya, dikepung oleh pasukan Belanda. Dan pada di sini ada prasastinya ya. Prasastinya ini diresmikan ya, saksi sejarah itu diresmikan oleh pemerintah Kota Madya tingkat 2 Yogyakarta tanggal 7 Juni 1993. Nah, beliau ini, tembok jebol ini adalah tempat beliau meloloskan diri dari pengepungan Belanda. Ya, itu terjadi peristiwa itu pada tanggal 20 Juli 1825. Beliau keluar dari komplek Tegalrejo ini dan menjebol dinding yang cukup tebal ini. Ya, dengan sekali hentakan tangan dan bahunya ya. Dan beliau keluar dari komplek Tegalrejo ini yang sekarang menjadi museum, itu lalu melarikan diri ya menuju Gua Selarong dan menjadikan Gua Selarong itu sebagai markas tempat pusat perlawanan rakyat terhadap penindasan dan kezaliman kompeni Belanda. Nah, kita akan setelah dari tembok jebol itu, kita akan pergi melihat museumnya, ya, museum
peninggalan, ya, pusaka-pusaka, peralatan-peralatan senjata, kemudian pusaka-pusaka seperti tombak, pedang, atau keris, yang bahkan ada di situ kereta, ya, kereta pangeran yang dulu ada di tempat ini, di kediaman Pangeran Diponegoro di Kompleks Sasana Wiratama di Tegalrejo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini arsip-arsip perjuangannya, ya, foto-foto denah lokasi Tegalrejo, kemudian wilayah-wilayah yang memberontak di bawah kendali perintah daripada Pangeran Diponegoro. Ini foto Presiden Soekarno ketika berkunjung ziarah ke makam Pangeran Diponegoro di Makassar. Ini lukisan-lukisan Pangeran Diponegoro. Yang terkenal adalah lukisan ketika beliau ditangkap oleh Jenderal de Kock, ya, di Magelang. Nah, ini silsilah beliau. Ini foto jubah Pangeran Diponegoro yang disimpan, ya, di Museum Magelang. Nah, ini kita nampaknya nanti satu saat akan harus pergi ke sana di Karesidenan Kedu Magelang. Ini lukisan, ya, yang dibuat oleh pelukis Indonesia, pelukis Belanda, menggambarkan bagaimana situasi penangkapan Pangeran Diponegoro tahun 1830. Ini jenis tombak-tombak yang digunakan oleh tentara Diponegoro, kemudian bedil-bedil, ya, keris-keris, aneka keris, ada juga golok, ya. Dan kita lihat di sini, nah, ini foto panglimanya. Ini ada teko-teko tempat beliau minum, ini tempat makan kudanya, ya, ini tempat duduk beliau ketika berunding di Karesidenan Hindia Belanda di Kedu, sampai kursinya itu retak, ya, karena tangan pangeran ini yang meremas pegangan kursi itu sehingga hancur untuk menahan emosi dan kemarahannya. Nah, ini jenis-jenis contoh perhiasan yang pernah ada, ya. Ini kereta kepangeranan, ya, kereta pangeran dengan pelana-pelana kudanya itu. Nah, ini kereta Pangeran Diponegoro. Karena memang beliau itu seorang pangeran, ya, bahkan pernah direncanakan sebagai putra mahkota, tapi beliau menolak untuk menjadi raja, menjadi Sultan Hamengkubuwono IV. Beliau menolak dengan halus karena begitu kuat intervensi Belanda, ya. Dan beliau adalah sesuai dengan garis takdirnya, ya, memimpin perlawanan dari Gua Selarong. Itu garis takdirnya, ya. Pangeran Diponegoro mewujudkan nubuat atau apa, ya, visi daripada Sultan Hamengkubuwono I yang sangat gigih melawan hegemoni Belanda. Sultan Hamengkubuwono I mengatakan akan lahir dari anak cucu saya, ya, seorang yang akan menjadi raja tanpa mahkota, yang akan memimpin perlawanan rakyat Jawa ini untuk menentang pemerintahan Hindia Belanda atau VOC sebelumnya itu, dalam perjanjian Giyanti yang membelah, ya, kekuasaan Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Oke teman-teman, kita sudah selesai. Di akhir museum ini kita akan disuguhi, ya, koleksi lukisan. Bagaimana situasi komplek Tegalrejo pada tahun 1825 itu dikepung, ya, dan dibakar, dihancurkan oleh tentara kompeni Belanda, yang menyebabkan Pangeran Diponegoro kemudian melarikan diri. Oke, kita lanjut dari komplek Tegalrejo. Kita akan pergi ke komplek pemakaman Imogiri, raja-raja, ya, pemakaman raja-raja
di mana? Yogyakarta. Ya, Imogiri ini adalah kompleks makaman raja-raja baik dari Kesultanan Yogyakarta maupun Surakarta. Jadi yang bergelar Hamengkubuwono dan juga Pakubuwono ini semuanya mereka sejak dari yang pertama sampai yang terakhir itu semua dimakamkan di kompleks makaman raja-raja Mataram, ya, yaitu kompleks makam Imogiri. Ya, kita akan menyusuri. Ya, ini cukup lumayan menguras tenaga. Ya, cukup lumayan karena jalannya ini berbukit-bukit dan kita akan menaiki kurang lebih 4 pundakan tangga yang jumlahnya kurang lebih ada 350 anak tangga. Ya, mulai dari tempat ini, ya, ini tempat penyambutan tamu tentang sejarah makam Imogiri, ya, di mana di situ di tengahnya itu adalah makam Sultan Agung Susuhunan Prabu Hanyokrokusumo. Ya, ini pendopo di bawah untuk penyambutan tamu, dan kita akan mulai naik, ya, akan menjelajahi kurang lebih 350 anak tangga, teman-teman. Ini challenge yang luar biasa, ya. Kita akan bakar lemak dan kalori naik ke sini. Subhanallah. Ya, kita akan naik terus sampai ke atas sana. Ya, ini walaupun ya kita baru tiba, kita sampai langsung kita coba naik ke bukit makam para raja. Ya, ini lumayan. Nah, ini mulai satu undakan selesai. Waduh, capeknya luar biasa. Apalagi kita, ya, yang sudah mulai ada keluhan-keluhan lutut, kaki dan sebagainya. Nah, akhirnya teman-teman kita akan sampai di mana? Di puncak. Ya, kita akan sampai di puncak pemakaman Imogiri, yang mana letak tengahnya itu adalah makam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Lalu di arah sebelah kanan itu adalah pemakaman raja-raja Kesultanan Yogyakarta, dan arah sebelah kiri nanti itu adalah makam raja-raja Surakarta. Nah, ini yang ada di depan saya itu adalah bentuk batu andesit yang berbeda anak tangganya dari yang lain. Ini adalah konon menurut para penjaga makam ini adalah tempat dikuburkannya jasad seorang pengkhianat, ya, yaitu namanya Tumenggung Endronoto, ya, yang membocorkan rahasia strategi perang Sultan Agung kepada pihak VOC Belanda, karena beliau melancarkan ekspedisi militer untuk merebut Batavia, menaklukkan Batavia, karena Batavia ini adalah sebagai ancaman tahun 1628 dan 1629. Nah, di sini letak lokasi dimakamkannya, dikuburkannya kepala seorang pengkhianat itu, yang menurut sumber riwayat itu namanya adalah Tumenggung Endronoto. Ya, teman-teman bisa lihat kisahnya bagaimana pengkhianatan itu di film yang pernah beredar di layar lebar, ya, bioskop Indonesia, itu judulnya film Sultan Agung. Nah, inilah kompleks pemakaman Sultan Agung. Di depannya, di depan tangga-tangga menuju makam beliau ini, persis di situ ada 4 kendi, ya. Ini kendi dari Sultan Turki Utsmani ketika beliau mendapatkan hadiah dari berangkat menunaikan ibadah haji, ya, pulang menunaikan ibadah haji, beliau mendapatkan kendi yang disebut dengan Ki Ageng, ya, Ki Ageng apa itu namanya, ya, itu ada kendi, ya, Ki Ageng Kiai Mendung, ya, Kiai Mendung ini dari Sultan Ngerum, ya, kemudian ada kendi dari Raja Siam Thailand, kemudian dari Sultan Aceh, ya,
kemudian juga ada dari Sultan Palembang. Jadi ini adalah kendi-kendi ya sebagai hadiah untuk Sultan Agung ketika melewati pelayaran beliau untuk pulang menunaikan ibadah haji, singgah di Kerajaan Islam Siam di Thailand, kemudian di Kerajaan Islam Darussalam Aceh, Kerajaan Islam di Palembang, dan beliau satu lagi membawa kendi Kiai Mendung ini dari hadiah dari Sultan Turki Utsmani, sehingga beliau berhak mendapatkan gelar Sultan untuk tanah Jawa sebagai mewakili ya, Khalifah Turki Utsmani yang berpusat di Istanbul. Maka beliau namakan dari kendi Kiai Mendung dari ngerum itu istilah rum ya, karena Sultan Turki Utsmani ini adalah memberikan julukan untuk dirinya adalah sebagai Sultan Rum, Kaisar atau Sultan yang melanjutkan kekuasaan Romawi Timur, Bizantium. Berikutnya teman-teman, ini kita akan segera pulang ya, turun dari komplek makam Imogiri ya, kita akan melewati tapi pulangnya saya nggak akan melewati jalan yang sama dengan jalan kaki turun menuruni lagi anak tangga yang jumlahnya ratusan itu, tapi kita akan ya pakai motor. Jadi kalau perginya naik jalan kaki ya, karena pulangnya ini sudah kelelahan, terpaksa kita harus numpak motor katanya begitu ya. Nah, itu jadwal buka tutupnya ya komplek makam Raja-Raja Imogiri. Nah, ini tempat keranda mengusung keranda jenazah ya, zaman dulu bentuknya seperti itu, kayu dibawa dari bawah dari anak tangga pertama sampai ke atas tadi. Dulu sebelum ada jalan samping yang mengitari bukit ini. Nah, kalau udah sultan-sultan yang zaman modern abad 20 yang meninggal di abad 20 itu sudah menggunakan mobil jenazah ya, pakai jalan samping yang mengitari bukit Imogiri ini ya. Jadi makaman Imogiri ini terletak di atas bukit yang indah, kurang lebih 12 km dari kota atau pusat kota Yogyakarta ya. Di sini ada makam Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja ketiga Kerajaan Mataram Islam, yang sebelumnya raja kedua itu adalah ayahandanya itu Prabu Hanyokrowati, dan sebelumnya itu kakek beliau adalah Panembahan Senopati. Ya, Sultan Agung ini adalah cucu Panembahan Senopati yang terkenal keberaniannya bertempur melawan penjajah Belanda. Beliau menyerang Batavia pada tahun 1628. Sultan Agung dan semua raja-raja kerajaan Mataram mulai Sultan Hamengkubuwono I sampai Hamengkubuwono IX dan keluarga mereka serta raja-raja kerajaan Surakarta dan keluarga mereka semuanya dimakamkan di makam kerajaan Imogiri. Ya, biasanya kalau mau masuk ke komplek pemakamannya ke dalam itu harus pakai pakaian abdi dalam, seperti seolah-olah kita ini adalah harus masuk situ seperti menghadap raja begitu, pakai tradisional Jawa ya kalau ingin masuk ke makamnya langsung. Nah, kita tidak sampai itu karena ini hari libur ya, tidak buka makamnya karena saya di sini hari Rabu dan Kamis ya. Mereka buka itu hari Senin, Jumat dan Ahad ya. Nah, ini kita akan naik motor untuk turun dari komplek makam Imogiri. Subhanallah, ini cukup jauh ya kalau jadi kalau naik motor saja sejauhnya begini ya. Ini karena dia mengitari. Nah, jadi untuk mempersingkat, waktu itu dulu belum ada jalan seperti ini ya, itu dapat dibawa, digotong, ditandu ya, mulai dari anak tangga pertama sampai kurang lebih 345 anak tangga. Ya, di peninggalan bangunan asli komplek ini itu ada masjid, ada gapura, ya, kemudian ada padasan, itu ada 6 buah, ya, 2 di bawah, ya, tadi seperti kita lihat pertama di gapura apit itu yang pertama, kemudian di ada 4 padasan lagi di tangga di bawah persis sebelum makam Sultan Agung, yang dari Siam, dari Rum, Konstantinopel,
dari Palembang dan dari Aceh Darussalam. Nah, pulang dari kunjungan ya, challenge naik ke makam Raja Imogiri ini, Sultan Agung, kita makan siang dulu di sate kelatak ya. Kita makan siang sate kelatak. Di sini ada tongseng kambing ya, ada tongseng ayam, ada juga tengkleng. Nah, kita pesan sate kelatak yang khas ya dari kota Yogyakarta, ditusuk dengan tusukan besi ya, bukan tusukan kayu ya seperti biasa sate Madura atau sate-sate yang lain, tapi ini dari tusukan besi. Nah, dia kalau menurut abangnya itu nanti dijelaskan di sini. Nah, ini tengkleng. Tengkleng itu bagian tulang-tulang yang masih ada tersisa daging-daging dari kambing. Ini nggak bau, enak banget. Jadi lebih nah ini cara masak tongsengnya, ini daging segar, daging kambingnya dimasak ya. Nah, kalau tengkleng ini kuahnya lebih pekat, kuahnya lebih kental ya, lebih nuansanya manis dan ada gurih-gurihnya. Nah, inilah yang disebut dengan sate kelatak. Ini yang terkenal sate kelatak Pak Pong, tapi kita di cabangnya yang ketiga di Jalan Raya Imogiri Bantul ya. Sebab kalau di pusatnya itu cukup ramai dan ngantrinya, wah ini kita nggak bisa cepat untuk dapat makan siang atau makan malam ya, karena antriannya cukup lumayan banyak pengunjungnya. Karena itu yang mungkin aslinya pertama di situ. Nah, ingredientsnya apa? Nah, kita tanya ya, apa saja ingredientsnya dari sate kelatak yang khas ini. Oke teman-teman, nah ini hidangan kita sudah jadi ya. Ada tengkleng, ada sate kelatak, kemudian saya juga pesan es teh tawar. Ini bumbu kecapnya. Saya pesan juga untuk dessertnya itu ada puding ya, puding yang sangat nikmat. Nah, oke. Kita kembali dari perjalanan keliling Yogyakarta, kita kembali menuju Airport Internasional Yogyakarta. Ini tempat pemberhentian untuk orang-orang yang akan berangkat pulang, untuk departures ya, keberangkatan. Nah, kita keberangkatan di sini. Itu di depannya sudah disambut dengan gapura khas Kesultanan Yogyakarta. Nah, di dalam kita proses check-in ya, imigrasi cukup smooth ya, walaupun tadi sempat kejar-kejaran waktu karena pesawat pukul 16.30. Saya baru selesai acara di UMY pukul 14.30. Nah, perjalanan menuju ya, bandara ini dari kota Yogyakarta itu kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah. Jadi cukup dak-dikduk juga ini akan dapat. Ternyata alhamdulillah sampai ya, walaupun ada perbaikan jalan, ada antrian satu arah bergantian. Nah, kita sampai akhirnya 1,5 jam, persis setengah jam sebelum boarding ya, dan masih cukup waktu untuk bisa urus check-in, masukkan bagasi, karena saya juga bawa tripod ya, nggak boleh dibawa ke bagasi pesawat. Nah, ini jadi cukup hektik juga. Sudah masuk, ternyata di koper saya ada tripod dan harus kembali ke tempat check-in untuk masukkan tripod ke bagasi bandara. Nah, kita masuk menuju ruang tunggu keberangkatan. Ya, alhamdulillah ada fasilitas buggy car ya. Saya naik mobil di dalam bandara ini. Ya, ada shuttle car-nya yang melewati banyak toko-toko. Ya, alhamdulillah cukup jauh kalau sudah naik jalan kaki itu. Ya, toko-toko ya, untuk oleh-oleh, dan saya juga singgah ke toko, ada nanti ya, kita akan lihat di sini ya, ke toko atau pasar Kota Gede. Nah, ini gate keberangkatan kita di 2A Bandara Internasional
Yogyakarta Airport. Nah, saya akan singgah mampir dulu belanja oleh-oleh karena nggak sempat belanja oleh-oleh di Yogyakarta, di kotanya teman-teman. Jadi terpaksa saya harus beli oleh-oleh di sini yang harganya ya mungkin agak lebih mahal sedikit daripada di kota ya. Ini pusat oleh-oleh di dalam bandara Yogyakarta, yaitu pasar kota gede ya. Ini ada berbagai macam minuman tradisional, kemudian ada coklat, ada tentu saja keripik-keripik ya, ada bakpia, ada gudeg ya, dan macam-macam oleh-oleh makanan dan minuman khas kota Yogyakarta. Saya di sini beli tadinya mau cari bakpia 25 tapi nggak jual ya. Karena bakpia yang lain itu saya kurang cocok. Nah, ini akhirnya saya beli gudeg-gudeg kalengan, gudeg kemasan ya, alhamdulillah dapat di sini. Terima kasih, bersyukurlah. Lalu kemudian saya harus ke toilet untuk melaksanakan sholat jamak ya, zuhur dan asar. Akhirnya karena nggak keburu untuk sholat ya, saya terpaksa hanya buang air kecil dan kemudian berwudu di tempat wudu yang ada di dekat musola. Lalu kemudian segera masuk karena pesawat sudah diumumkan boarding ya. Ini kamar mandinya. Baik teman-teman, dan ini terakhir ada peta wilayah Batavia yang dibangun oleh Belanda ya, yang dikempur oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1628 dan 1629 ya. Itulah perjuangan seorang pahlawan Kusuma Bangsa, seorang pahlawan besar yang sangat luar biasa ya. Beliau ingin membebaskan bangsa ini ya dari cengkeraman penjajahan kolonialisme ya, yang saat itu diperankan oleh VOC, sebuah perusahaan dagang Hindia Belanda, Hindia Timur di Kepulauan Nusantara. Itulah oleh perjalanan saya selama di Jogja. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya.
Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.